Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Zaidan bersama dengan Ihsan Pasha Hidayatullah dan Sheryl Milandina Solehah akan mempresentasikan materi tentang bahasa tulis, aksara, dan ejaan. Yang pertama adalah bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara sebagai sarananya. Lain dengan bahasa lisan yang memiliki unsur utama yaitu bunyi. Bahasa tulis unsur utamanya adalah huruf-huruf. Bahasa tulis dibagi menjadi dua ragam yaitu menggunakan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Ada dua ragam bahasa tulis. Yang pertama bahasa tulis baku. Bahasa tulis baku umumnya digunakan pada urusan karya ilmiah dan kewartawanan. Sedangkan bahasa tulis tidak baku dapat berupa obrolan di media sosial. Kemudian ada ciri-ciri ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa tulis ada 4. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terikat ruang dan waktu. Yang ketiga, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ada 3 kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama yaitu informasi yang dipilih bisa dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkap unsur-unsur emosi sehingga mampu memperluas wawasan pembaca. Dan yang ketiga sebagai sarana memperkaya kosakata. Ragam bahasa tulis juga mempunyai kekurangan, yaitu alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada. Akibatnya bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita yang lugas, jernih, dan jujur. Justru penyampaian berita lewat tulisan akan membuat hal tersebut menjadi ambigu. Dan yang ketiga, yang tidak ada dalam tulisan tidak dapat diperjelas. Oleh karena itu, dalam bahasa tulisan diperlukan keseksamaan atau ketelitian yang tinggi. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah sistem tulisan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting tentang aksara. Yang pertama adalah asal mula dan perkembangan aksara, yang kedua aksara dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada aksara dalam sistem bahasa. Kita masuk yang pertama, asal mula dan perkembangan bahasa. Jadi asal mula dan perkembangan bahasa itu ada masa praaksara. Jadi ada 3 legenda, India, Mesir, dan Cina. Legenda India itu Dewa Ganesha mematahkan sebuah taringnya untuk digunakan sebagai alat penulis kitab suci Veda. Kalau yang Mesir, Dewa Tot menciptakan tulisan untuk Raja Tamus. Dan yang Cina, tulisan diciptakan oleh kaisar bernama Changji, di mana masyarakat Cina percaya bahwa kaisar itu adalah utusan dewa. Kemudian ada juga masa praaksara lanjutan. Bagaimana cara manusia kuno mengingat suatu kejadian? Jadi manusia kuno itu mengingat suatu peristiwa itu melalui gambar-gambar. Nah, di sini dijelaskan gambar-gambar yang digunakan sebagai sarana untuk mengingat sesuatu dikarenakan memiliki fungsi mnemonik or mnemonic function. Kemudian ada masa praaksara. Jadi ada 3 masa aksara itu sendiri. Yang pertama Mesopotamia atau Sumeria itu ada aksara paku. Jadi pertama dari gambar menjadi piktogram. Apa sih piktogram itu? Piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Kemudian setelah piktogram itu kemudian menjadi seperti paku dan itu dinampakkan aksara paku. Terus yang kedua ada di Mesir aksara hieroglif. Di sini dari Semit kuno. Semit kuno itu dipecah menjadi 2, jadi Semit utara dan Semit selatan. Nah, itu dipecah lagi menjadi Semit utara 2 bagian lagi, Venesia dan Aramea. Sedangkan Semit selatan hanya 1, aksara Afrika. Kemudian ada Cina aksara Han. Aksara Han itu dari bahasa Han,
kemudian turun menjadi bahasa Indonesia, kemudian menjadi bahasa Hokkien. Dan ini ada contoh-contoh aksara paku seperti ini, aksara hieroglif, kemudian ada aksara hieroglif yang itu tadi, Mesir, dari Semit kuno dibagi menjadi Semit utara dan Semit selatan, hingga sampai bawah-bawah menjadi Jawa, Bugis, Rencong, dan lain-lain itu. Kemudian ada aksara Han, ini Cina ya, aksara Jawa, Bugis ini Indonesia. Nah, kemudian ada aksara dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dua yang saya sebut, ada pengajaran bahasa dan kaligrafi. Kita langsung lanjut. Pengajaran bahasa dibagi menjadi 4 metode, yaitu ada metode sintetis, metode analitis, metode global, dan yang terakhir metode silabus. Yang pertama, metode sintetis. Pelajar tidak hanya menguasai cara membaca dan menulis huruf satu persatu, tetapi juga harus dapat merangkaikan huruf-huruf itu dalam kata dan merangkaikan kata-kata dalam satuan lebih luas lagi. Yang kedua ada metode analitis. Pelajar dapat membaca dan menulis satuan-satuan yang besar menjadi satuan yang kecil. Dan ada yang metode global. Nah, ini mengajarkan murid menguasai kata dan kalimat, tetapi tidak mengajarkan kata yang membentuk kalimat, suku kata yang membentuk kata, atau huruf yang membentuk kata. Dan yang terakhir ada metode silabus. Metode yang menggunakan komposisi fonemis suku kata. Metode ini dianggap kurang praktis karena komposisi fonemis suku kata bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangatlah rumit, sehingga metode ini jarang digunakan. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi sendiri dari bahasa Yunani asalnya, yang berarti keindahan sama menulis kaligrafi. Kali itu keindahan, grafi itu menulis. Atau seni khot adalah seni menulis dengan indah dengan pena sebagai hiasan. Tulisan dalam bentuk kaligrafi biasanya tidak untuk dibaca dengan konsentrasi tinggi dalam waktu lama, karena sifatnya yang membuat mata cepat lelah. Nah, di sini ada contohnya ya, contoh kaligrafi bahasa Jepang nih. Pokoknya tulisan yang asli diubah menjadi lebih indah. Kemudian ada aksara dalam sistem bahasa. Jenis aksara itu ada 3, alfabetis, silabis, morfemis. Alfabetis sendiri itu contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia masih masih asli gitu. Kalau silabis itu bahasa Jawa, bahasa Jepang contohnya itu menggunakan yang itu no, coroko gitu sepertinya. Morfemis bahasa Mandarin. Baiklah, selanjutnya ejaan. Yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan merupakan aturan tentang tata cara mendeskripsikan bunyi, kata atau kalimat dalam bentuk tertulis atau huruf, dan penggunaan tanda baca. Ejaan juga ialah deskripsi bunyi bahasa dengan aturan penulisan standar. Nah, di sini ejaan memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis, atau aspek mengenai representasi fonem dengan huruf dan disposisi alfabet. Yang kedua, aspek morfologis atau aspek yang terkait dengan deskripsi unit morfologis. Dan yang terakhir, aspek sintaksis atau aspek yang terkait dengan tanda baca. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu aspek fonologis atau ejaan fonologis, yang dimana dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ejaan fonetis dan yang kedua ejaan fonemis. Ejaan fonetis atau ejaan yang berusaha melambangkan setiap bunyi yang berbeda, baik bunyi itu membedakan arti maupun tidak. Dan yang kedua ejaan fonemis atau ejaan yang lebih sederhana daripada ejaan fonetis. Kenapa? Karena ejaan ini hanya bunyi-bunyi yang berstatus fonem saja yang diperhitungkan dalam penentuan huruf yang dipergunakan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh perbandingan antara ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Yang pertama, ejaan fonetisnya Jelani Sidek dan ejaan fonemisnya Jelani Sidik. Yang kedua, ejaan fonetisnya yang di Pertuan Agong dan ejaan fonemisnya yang di Pertuan Agung.
Yang ketiga, ejaan fonetisnya jalan jurong kecil dan ejaan fonemisnya jalan jurung kecil. Dan yang keempat, ejaan fonetisnya sarong kelantan dan ejaan fonemisnya sarung kelantan. Nah, tapi dalam ejaan fonologis ini yang perlu kita garis bawahi adalah ejaan fonologis pada prinsipnya memang ingin menuangkan setiap bunyi atau fonem ke dalam suatu huruf. Satu bunyi, satu fonem. Itulah yang dikehendaki oleh sistem ejaan fonologis ini. Dan yang kedua, ada namanya ejaan silabis. Ejaan silabis adalah sistem ejaan yang menggunakan dasar suku kata. Setiap suku kata yang dilambangkan satu huruf, sebagai ungkapannya sudah barang tentu diperlukan juga tanda-tanda tambahan di samping huruf pokok. Nah, di sini ada beberapa bahasa yang menggunakan sistem ejaan silabis ini, seperti yang pertama bahasa Sanskerta dengan huruf Jawa, bahasa Arab dengan huruf Arab, bahasa Bugis dengan huruf Bugis, bahasa Batak Mandailing dengan huruf Mandailing, bahasa Rejang dengan huruf Rejang, bahasa Minang dengan huruf Minangkabau, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada namanya ejaan morfemis, yaitu sistem ejaan yang menggunakan dasar morfem, konsep, atau pengertian tertentu. Nah, dalam sistem ini setiap huruf atau setiap tanda sudah melambangkan konsep tertentu atau morfem tertentu. Dan sudah pasti huruf tersebut juga sudah dapat melambangkan kata tertentu dengan pengertian tertentu. Nah, ejaan ini juga sering disebut dengan ejaan ideografis, piktografis, atau logografis. Dan yang menggunakan ejaan morfemis ini antara lain seperti tulisan Cina, tulisan Mesir kuno, hieroglif, tulisan Paku Diponisia, dan masih banyak lainnya. Nah, contoh dari ejaan morfemis ini seperti kata dan yang menggunakan lambang dengan kata dan yang menggunakan huruf, dan juga sama dengan yang menggunakan lambang dengan sama dengan yang menggunakan huruf. Nah, kita bisa melihat perbedaan yang sangat jauh dari kata dan kata sama dengan yang menggunakan lambang dan kata dan dengan kata sama dengan yang menggunakan huruf. Nah, di sini juga selanjutnya kita akan melihat beberapa fungsi ejaan. Yang pertama, ada fungsi ejaan utama, yaitu untuk mendukung standarisasi tata bahasa Indonesia, baik dari segi kosakata dan terminologi. Kenapa? Karena ejaan itu sangat penting dan harus menjadi prioritas. Dan yang kedua, fungsi pengejaan khusus. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai dasar untuk standarisasi kosakata dan terminologi. Yang kedua, sebagai alat screening untuk masuknya unsur linguistik lain, baik dalam kosakata maupun istilah dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai dasar standarisasi gramatikal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.